Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Mainan Tanjung, saya dari Jamaah GSN. Assalamualaikum Ustadz, selamat sore. Saya mau bertanya Ustadz, Ya. Cinta Dunia ini apakah foto-foto yang kita share ke media sosial Facebook atau Instagram itu apakah dikira dosa dan apakah dalam hati ini agar ada orang yang memuji Ustadz, melihat kita hebat gitulah Ustadz. Ya. Apakah itu termasuk cinta dunia yang harus dihilangkan Ustadz? Ya. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung jawab saja Ustaz atau kita kumpulkan dulu? Jawab, nanti banyak-banyak lupa saya. Silakan. Kecamuk dia di kepala ini. Tadi malam pengajian di Masjid Al-Ittihad di Pelindo kami upload di IG. Semalam sore di Tanah Lapang Stabat depan kantor Bupati Langkat kami upload juga di IG. Pagi tadi di sekolah Al-Amjad kami upload. Itu bisa dua cara pandang. Bisa jadi Ustadz Somad mau menunjukkan dirinya hebat, jamaah ramai, dialah yang paling mantap. Tapi bisa juga satu sisi Ustadz Somad mau menunjukkan ini sekolah Islam. Anak-anak belajar akidah, fikih, bahasa Arab, tahfiz Quran, tahsin. Sekolah yang santrinya, pelajarnya 2000 orang, TK, SD, SMP, SMA. Kenapa Ustadz tadi malam di Pelindo? Ustadz upload menunjukkan malam Ahad, malam libur, malam Minggu orang pengajian. Supaya jangan anti malam Minggu, jangan kosong dari pengajian. Kenapa semalam Ustadz upload yang di Stabat menunjukkan bahwa ulama, DPR RI, bupati, polisi, tentara perang bersama jihad melawan narkoba. Kabupaten kota yang lain tolong tiru acara ini. Jadi dia dua mata sisi. Sebetulnya dalam hati Ustadz Somad yang A atau yang B? Mana ada orang tahu? Bapak Ibu nggak tahu apa isi hati saya. Kalau tahu isi hati saya pasti keluar teh manis di sini. Karena nggak tahu lah isi hati saya. Jadi nggak tahu isi hati saya. Saya bismillah, saya upload ini niat saya untuk jihad narkoba. Ini supaya anak muda buat acara malam Ahad, malam Minggu. Ini adalah sekolah Islam, masukkan anak ke sekolah yang kaya-kaya, dirikan sekolah Islam supaya anak-anak bisa belajar dengan baik, syiar. Tapi bahwa dalam hati saya ada rasa akulah hebat, akulah yang IG followernya 10 juta. Maksudnya yang belum follow tolong cepat follow. Maka saya hilangkan itu dalam hati saya dengan banyak beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Saya masih manusia. Saya manusia, Bu. Saya bukan nabi. Nabi sudah cukup 25, Nabi Muhammad. Jangan sampai tambah ke Nabi ke 26, Abdul Somad. Enggak ada. Saya punya silap, saya punya khilaf, saya punya salah. Mungkin pahala ceramah saya ini sudah habis diambil oleh follower, viewer, dan subscriber. Tapi saya yakin saya masuk surga bukan karena amal saya, bukan karena ceramah saya, bukan karena sekolah saya. Saya masuk surga karena doa orang yang tulus, ikhlas, yang baik-baik. Dari bunyi aminnya macam gak yakin ku tengok. Jadi Bu, kalau Ibu posting yang ramai-ramai. Jangan posting perempuan sendiri. Kenapa? Karena berapa banyak mantan yang sedang mengamati. Mantan ibu di TK dulu, di SD dulu, di SMA dulu. Dan dia selalu mengamati postingan ibu. Disimpannya gambar itu. Dan dia jatuh cinta dengan gambar. Apalagi gambar-gambar ibu ini luar biasa. Kenapa? 5 kali filter. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Jadi kalau mau posting rame-rame,
Makanya tengok postingan Ustaz Somad rame. Kira-kira muka ibu di situ kalau dibesarkan macam beras lah. Supaya nggak bisa. Dan sekarang maaf ada aplikasi. Kalau ibu berfoto sendiri, kalau kakak berfoto sendiri, dimasukkannya ke aplikasi itu. Maaf beribu maaf, bisa lepas pakaian ibu semua. Maka jangan berfoto sendiri, foto rame-rame untuk menghindari fitnah. Tapi foto itu untuk syiar, untuk pengajian, supaya nanti orang juga membuat pengajian. Kalau bisa ada yang meresume isi kajian tadi, bagus. Diresume hasil kajian dengan Ustadz Somad tadi, aku lupa entah apa aja diulang. Kalau kalian mau, tonton langsung di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Nah, begitu lebih kurang. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari riya, menyelamatkan kita dari sum'ah, menyelamatkan kita dari takbur, menyelamatkan kita dari merasa diri lebih hebat, lebih. Di antara kita ini semua, yang paling digoda setan untuk merasa lebih hebat, lebih, saya. Makanya mak saya dulu selalu menasihati, kau hati-hati kau sama setan, kata mak. Aku ini dari Mesir, mak, aku bilang. Setan yang menggoda kau dari Mesir juga, katanya. Aku ini dari Al-Azhar, aku bilang. Setan yang menggoda kau tamatan Fir'aun, kata dia. Nah, itu. Nah, jadi doakan saya supaya Allah menjaga hati saya dan menjaga hati kita semua, insyaallah. Amin. Demikian. Baik, jazakallah khair pada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Kemudian kita lanjut ke penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julpan Al-Bahri, asal dari Jalan Ayahanda. Ustadz, saya mau bertanya, bolehkah melindungi keluarga ataupun saudara sendiri yang berselingkuh? Terus saya bertindak kepada keluarga, saya memarahi ibu saya bilang, jangan lindungi orang yang berselingkuh, tapi saya yang dimarahi dan saya yang dijauhi. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhol Ustaz. Berselingkuh itu adalah perzinahan. Karena semua orang yang berselingkuh 99,9% berzina. Maka menutupi perselingkuhan berarti menutupi perbuatan dosa besar zina, yang azabnya tidak hanya untuk yang melakukannya, tapi sekampung senegeri kita ini kena azabnya. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu menengok kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, robah dengan tangan. Kalau bisa dengan tangan. Bisa main tempeleng dia. Yang laki-laki itu tunjangkan, pijakkan perutnya sampai keluar tai hijau. Fa illam tastati, kalau tak sanggup, fa bilisani, dengan mulut. Jangan kalian buat dosa di sini, berdosa kalian. Fa illam yastati, kalau tak sanggup juga, fa biqalbih, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah iman. Perempuan ada 6 yang berdosa kalau dia berzina. Pertama, ayahnya. Kedua, atuknya. Ketiga, abangnya. Keempat, adik laki-lakinya. Kelima, abang ayahnya. Keenam, adik ayahnya, walinya. Ketujuh, suaminya. Perempuan ini 7 yang melindungi dia. Kok bisa dia berselingkuh? Laki-laki masuk kantor, perempuan masuk kantor. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore, 8 jam dengan laki orang, 8 jam dengan bini orang. Makan siang bersama. Apa kata orang Inggris? No free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Berawal dari kedekatan, lama-lama kepercayaan, lama-lama saling curhatan. Apa kata orang barat? Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Akhirnya curhat, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ingat perempuan, kalau dia bukan lakimu, dia bukan abangmu, dia bukan atukmu, dia bukan saudaramu, dan dia memujimu, kau cantik ya, ingat, dia makhluk air yang naik ke darat. Semua yang di air ini kalau sudah di darat tak ada yang baik. Lintah, darat. Buaya, darat. Macam mana bunyi ayam? Kuku kuku.
Macam mana bunyi kucing? Ngiu. Macam mana bunyi anjing? Uk, uk. Macam mana bunyi buaya? Hai sayang. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena perempuan terlalu PHP, memberi harapan palsu. Perempuan biarkan dia judas, biarkan dia julid, biarkan dia garang. Bagus. Allah menyuruh dalam Al-Quran, la takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu lemah gemulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Orang Medan. Namanya Boru Regar. Karena kami laki-laki ini kalau udah mendengar begitu, takut ini. Tapi kalau udah dengar suara, Assalamualaikum. Iya, habislah sudah. Tak terhitung lagi berapa yang tertangkap di handphone karena perselingkuhan. Cobalah tengok, hampir tiap hari kalau kita scroll ada yang tertangkap. Bukan orang-orang biasa yang tertangkap ini. Istri melabrak suami. Oh, cobalah cari, coba aja tulis di YouTube itu. Video istri melabrak suami. Langsung keluar. Balik pula, video suami melabrak istri. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita semua. Saya ustadz, hitam, jelek, pesek, kurus, kering. Tapi coba tengok komen-komen di Instagram, di YouTube itu. Enggak semua mengejek. Banyak juga, Ustadz jadikan aku bidadarimu. Aku aja yang ustadz sekurus ini, begitu godaan orang. Apalagi yang kalian yang ganteng-ganteng ini. Makanya saya tahu tentang diri saya, makanya saya nggak tahu passwordnya. Tahu saya kalau saya tergoda nanti gimana. Kalau ada orang yang bertanya hukum ke nomor handphone saya ini, saya tunjukkan ke Ustazah Fatimah. Tengok, dia sedang bertanya hukum. Sengaja nggak aku jawab. Jawab melalui handphone Ustadz Hendri, tim. Ustadz Hendri, ini ada nomor nyasar masuk, tak ada namanya di sini, jawabkan ke dia. Jangan saya yang jawab. Karena kalau saya menjawab, hubungan laki-laki dengan perempuan ini melalui 6 pintu. Yang pertama, nazratun, pandangan. Yang kedua, fabtisamun, senyuman. Yang ketiga, fasalamun, salam. Yang keempat, fakalamun, ngobrol. Yang kelima, famau'idun, janjian. Yang ketujuh, yang keenam, faliqaun, pertemuan. Kalau sudah bertemu, terjadilah apa yang terjadi. Selama ibu masih garang, kau di mana? Pulang jam berapa? Kunci motor mana? Duit mana? Berarti keluarga masih aman-aman saja. Siap garang? Tapi kalau ibu sudah lemot, letoy, Bu, ku tengok laki ibu tadi di mall. Serahkan pada Allah. Habis dunia ini. Bapak kalau punya istri yang sayang sama bapak, selalu mengawal bapak, ini tas, ini sajadah, ini baju koko, ini kain sarung, kemana kau sembayang, sama siapa kau di hotel, hotel mana. Kalau dapat bapak istri model begini, jangan dikubur sebelum mati. Betul Bu? Betul kata orang. Sebagai seorang wali, ambil sikap. Kumpulkan istrinya, kumpulkan suaminya, dudukkan mereka berdua, mau dibawa kemana hubungan kita. Kau jantan laki-laki bertanggung jawab kau waktu kau ambil saudari kami ini. Kau perempuan dituntut kau di hadapan Allah SWT. Kalau memang kau udah tak sayang lagi, baik-baik kalian berpisah. Kau kawin sama ini, kau nikah sama ini. Tapi jangan kalian berbuat dosa dan maksiat. Masalah kita dibenci orang, itu adalah jihad. Itu adalah amal soleh. Amal soleh bukan hanya sekedar baca Quran, baca Yasin, berzikir, tawaf, sa'i, umroh. Menyelamatkan keluarga ini juga amal soleh. Jangan didiamkan. Anak gadis dijemput orang, didiamkan. Bini orang, dibawa orang, didiamkan. As-sakitu anil haq, setan akhras. Orang yang diam menengok kemungkaran, setan akhras, setan bisu. Sudahlah setan, bisu lagi. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz.
Nama saya Vika, 31 tahun. Ya. Saya mau bertanya, Ustadz, bagaimana cara supaya kita bisa ikhlas ketika Allah memanggil suami kita terlebih dahulu? 6 bulan lalu suami saya pergi meninggalkan 2 putri. Saya merasa kehilangan arah, Ustadz. Apa tips supaya saya bisa lebih ikhlas menerima takdir? Kalau saya bilang ke orang, ke jamaah, ke ibu, ke kakak, sabarlah kita, marilah kita bersabar menerima kehilangan. Saya bohong. Berarti saya hanya menyuruh orang. Karena waktu mak saya meninggal, saya berdua sama si Putra tim media. Berangkat kami dari Pekanbaru jam 5 sore, sampai di Silau Laut jam 2 malam. Saya peluk tanah kubur mak tuh, saking kan tak sanggupnya saya kehilangan dia. Menjerit saya di kubur tuh, oh mak, saking sakit. Jadi kalau ada orang mengatakan, ikhlaskanlah, kepala kau ikhlaskan. Enggak bisa saya mengikhlaskan itu. Hilang ayat-ayat itu hilang. Hadis-hadis yang dihafal itu hilang. 4 tahun belajar di Mesir, belajar di Maroko, belajar di Sudan. Itulah. Si Putra itu saksi. Berhenti dari kubur itu di mobil, saya berjalan ke situ. Saking kan sakitnya, putus tangkai jantung. Cemana lah biar supaya dia hilang? Enggak hilang sampai sekarang. Tapi mengalihkan bisa. Itu. Kalau menghilangkan enggak bisa. Hanya bisa mengalihkan. Cumana cara saya mengalihkan? Kami buat namanya Yayasan Wakaf Hajah Rohana Berbagi. Kabar terakhir dari kakak sepupu saya yang mengurus ini, sekarang kita buat kelas, duit sudah habis. Jadi pikiran ini terfokus ke duit tadi. Anak-anak yang daftar sekarang baru 1 kelas, TK kurang 7 orang. Ini, jadi pikiran ini kita tidak bisa menghilangkan, hanya bisa mengalihkan. Kalau menghilangkan enggak ada. Tunjukkan aku sama orangnya mana yang bisa menghilangkan kematian, enggak ada. Tapi mengalihkan bisa. Di Riau kami buat Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Sekarang santrinya TK, SD, SMP, aliyah 590 orang. Yang masuk tahun ini 200, total lebih kurang nanti masuk Juli 800 orang. Anak-anak mengaji malam 200, jadi total 1000 orang. Anak mengaji free, gratis. Jadi kepala saya ini mesti memikirkan gaji guru, listrik, lampu. Jadi sedih itu hilang. Kalaupun menangis mikirkan listrik ini lah. Jadi kakak fokus aja ke pendidikan anak ini. Saya tidak mengatakan menghilangkan ini, tidak bisa. Fokus mendidik anak ini. Anak ini fokus, jangan larut pada kesedihan yang lalu sampai yang masa depan ini tak terurus. Suami masa lalu sudah meninggal, tapi anak ini masa depan. Sekolahkan dia TK Quran. Habis itu nanti SD Quran. TK Quran juz 30, SD Quran 5 juz, supaya nanti dia bisa masuk pondok tahfiz Quran. Kalau anak itu laki-laki atau perempuan, tahfiz Quran dia gratis di Ma'had Az-Zahra Pekanbaru Riau, yang laki-laki Nurul Azhar. Fokus pikiran. Nanti anak ini setelah 6 tahun hafal, kemana dia? Nanti terserah dia, mau masuk polisi dia. Anakku ini mau masuk polisi, Pak Ustadz. Polisi datang ke saya, Ustadz Somad, carikan anak yang hafal Quran, bagus sehat badannya, bagus suaranya, masuk polisi jalur khusus. Jadi fokus ke anak ini, mengalihkan, untuk menghapuskan tak bisa. Sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Nggak bisa kita menghilangkan itu. Makanya perempuan dilarang ikut menguburkan jenazah. Tak boleh perempuan menguburkan jenazah, makruh hukumnya. Kenapa? Karena perempuan ini daya rekamnya itu kuat. Kalau sampai dia menengok ke liang lahat sampai mati, dia tak bisa menghilangkan. Beda sama laki-laki. Laki-laki ini amnesia.
Sikit-sikit lupa. Ada kawan penyumbatan darah ke otak. Jadi banyak agak lupa-lupa sedikit. Kalau mengingat kata lupa. Pertama pertanyaan saya tanya. Bang, iya. Abang lupa, iya. Ada satu mau kutanya, iya. Sama kakak tuh masih ingat? Masih kata dia, berarti masih sehat. Kadang ada orang ini semua lupa. Bini lupa, anak lupa, rumah lupa. Itu namanya bukan manusia, amnesia. Perempuan itu daya ingatnya kuat. Makanya jangan macam-macam sama perempuan. Ada video dapat saya. Jadi seorang laki-laki jalan sama bininya. Jalan sama bininya, mereka naik mobil. Ada anak gadis mau nyebrang. Terus berhenti laki-laki ini, dipersilakannya perempuan itu lewat. Kata dia gini. Sampai tua bininya tuh gini kan terus. Nah, kata. Sampai waktu orang tuh duduk di pelaminan, waktu anaknya nikah. Nah, kata. Sampai udah rambutnya putih udah begini, kata dia. Nah, kata dia. Jangan macam-macam sama perempuan. Ingatannya kuat kali. Udah dapat videonya? Nanti ku share. Jangan pernah salah sama perempuan, karena dia akan mengingat itu. Tapi kalau kita baik, diingatnya juga. Jadi satu, mengalihkan pikiran. Kenapa lagi kita disuruh berzikir, baca Quran? Bukan menghilangkan, mengalihkan. Karena ketika kita sedang fokus, teralihkan dia. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim. Fokus kita ke situ, lupa ke sini. Buya Hamka baca Quran. Duduk Buya Hamka baca Quran. Datang anaknya, namanya Irfan Hamka. Buya, ya. Berapa lama Buya baca Quran tadi? 7 juz. Kenapa banyak betul Buya baca? Untuk supaya aku melupakan arwah almarhumah makmu. Karena kalau aku tak baca ini, ingat aku ke situ. Ketika membaca ini, lupa aku. Itu maka orang ikut tarekat Naqsyabandiyah. Bukan melupakan. Dengan ikut tarekat itu, dia fokus pada zikir kolbunya. Allah, 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 Allah. Karena kata Tuan Guru, satu hari kau sini 5.000, di sini 1.000, di sini 1.000, di sini 1.000. Fokus dia dengan zikirnya. Maka tak ingat dia. Tapi nanti begitu zikir itu berhenti, ingat balik. Zikir balik, ingat balik, zikir balik. Sampai kapan lagi nih Pak Ustadz? Kematian hanya akan hilang sakitnya ketika kita juga sudah sama-sama mati. Masih sakit rasa Ustadz kehilangan emak, ya? Kapanlah hilang sakitnya? Kalau aku hidup, aku sama biniku, aku sama anakku. Tapi kalau aku mati, aku jumpa dengan emakku. Apalah sakitnya kematian? Kematian itu apa? Meninggalkan orang yang disayang untuk bertemu dengan orang yang tersayang. Tapi jangan gara-gara ini lalu menutup hati untuk tidak menikah lagi. Karena dalam Islam tidak boleh diajarkan bersendirian. Kalau datang orang yang baik, bisa menjadi imam, bisa menjaga diri. Tapi kalau tak ada laki-laki yang baik, tak usah. Kenapa? Kata orang Melayu, banyak laki-laki ini sekarang membuat semak-semak kelambu aja. Jadi imam tidak, menambah belanja tidak, asik main game online. Itu namanya laki-laki semak kelambu namanya. Jelas? Nah, tapi jangan nih bahasa ini ibu pakai ke laki nanti di rumah. Kau ku tengok nyemak kelambu aja bang, kata dia. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Izin Ustaz, kita masih ada waktu kurang lebih 4 menit lagi, kita cukupkan atau kita buka kembali? Jangankan 4 menit, 40 lagi kita bantai. Baik. Oke. Gimana Bapak Ibu, kita lanjut? Oke. Kita lanjut ke penanya keempat. 3, belum. 3, 2, 1. Oke, boleh di bagian ikhwannya yang sebelah. Ya, yang angkat tangan sebelah ujung. Oh boleh. Setelah itu nanti ke abang yang baju hitam. Silakan. Cek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felix, Pak. Saya dulu sama keluarga benar-benar sedikit susah, terus sekarang lebih jauh, alhamdulillah, karena kerjasama bareng-bareng juga. Terus aku sadar nih, sekarang udah dikasih rezeki lebih sama Allah, aku harus banyak sholat gitu, karena dulu tuh sholatku kurang kali gitu. Sekarang mau fokus sholat, tapi nggak usah munafik Pak, di hati macam terpaksa gitu Pak. Aku harus maksa untuk sholat. Udah itu sholat macam hampir nggak pernah kusuk gitu. Sholat habis itu mikirin, terpikir kerjaan, terpikir yang lain-lain. Tapi terus berulang-ulang sampai sekarang Pak. Menurut Pak Ustadz gimana solusinya, atau sholatku selama ini tetap sah atau enggak Pak? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kecintaan, lama-lama menjadi kebutuhan, lama-lama menjadi kerinduan. 4 prosesnya. Pertama memang mesti dipaksa, keterpaksaan. Paksa bangun subuh, paksa ke masjid, paksa meninggalkan kantor, paksa meninggalkan ini. Lama-lama menjadi kecintaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Jangan pernah menunda. Asal udah terdengar azan, Allahu Akbar, bangkit, ambil air wudhu. Jangan, nantilah komat, nantilah. Sekali menunda, bangkit. Allahu Akbar, langsung bangkit, ambil air wudhu, langsung kemudian ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Selesai azan, sambut doa azan, sholat qobliyah. Habis sholat qobliyah, sholat berjamaah. Paksa-paksakan sholat berjamaah. Masukkan niat dalam takbiratul ihram. 5. Sembahyang asar, fardu wajib, 4 rakaat, jadi makmum, adaan. Sembayangnya apa? Asar. Wajib apa sunat? Wajib. Berapa rakaat? 4. Ada apa qadha? Ada. Jadi imam apa jadi makmum? Makmum. Di dalam takbiratul ihram. Karena kalau kita fokus ke situ, maka pikiran kita tak ke sana kemari. Tak ingat ke MBG, ke gaji 13 belum cair. Fokus kita ke situ. Tak ingat kita ke salat Hormus. Allahu Akbar. Itu maka takbir itu panjang, memasangkan yang 5 tadi. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dipasangkan dalam takbir itu. Allahu Akbar. Iftitah itu diatur pakai napas, 4 napas. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Mengatur napas dengan mengucapkan bacaan itu membantu kekhusyuan. Kenapa orang tak khusyuk? Karena napas tak diatur dan mulut tak membaca. Diam aja. Berkudip-kudip. Fatihah 7 napas. Tapi kalau ada yang bisa 1 napas, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat bisa 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Takbir intiqal dikuatkan didengar telinga untuk menghalau bisikan-bisikan. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
Duduk antara dua sujud 8 permohonan. Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini